Yang terhormat Bapak Ibu dosen serta teman-teman yang menonton video ini, salam pendidikan, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Juliananda Cesaria dengan MPM 224104 yang merupakan mahasiswa semester 6 Program Studi Manajemen Konsentrasi Keuangan Universitas Internasional Batam. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil pengujian data penelitian saya yang berupa langkah-langkah yang dimulai dari pengumpulan atau persiapan data, kemudian dilanjutkan ke pengujian hingga ke output pengujiannya. Pada video kali ini juga bertujuan untuk memenuhi nilai ujian akhir semester saya di mata kuliah Statistik Penelitian. Oke, jadi kita sebelum masuk ke step by step-nya, kita ketahui terlebih dahulu untuk penelitian saya yang berjudul Analisis Pengaruh ESG atau Environment, Social, and Governance terhadap resiko jatuhnya harga saham dengan rasio keuangan sebagai variabel kontrol. Terdapat model seperti yang bisa dilihat di depan layar. Untuk di sini bisa diketahui bahwa yang menjadi variabel independen dalam model penelitian ini yaitu ESG score, kemudian di breakdown menjadi environment, social, dan governance, kemudian yang menjadi variabel dependennya yaitu stock price crash risk atau resiko jatuhnya harga saham dengan dua pengukuran yaitu negative skewness dan juga down to up volatility atau DUVOL. Dan juga ada rasio keuangan yang terdiri atas return on equity, net profit margin, serta book value yang menjadi variabel kontrol dalam penelitian ini. Baik, kita langsung masuk saja ke tahap yang pertama, yaitu persiapan data. Untuk persiapan data ini, hasilnya itu akan berupa sebuah file Excel yang memenuhi template yang ditetapkan, dan tergantung masing-masing software pengolahan data yang digunakan, dan kebetulan untuk saya sendiri kali ini menggunakan software Stata, yang dimana setahu saya, untuk template ataupun susunan kolom and row-nya itu ada banyak jenis, dan kalau berdasarkan instruksi dari pembimbing, untuk susunannya itu bisa dilihat seperti contoh yang ada di depan layar, dan yang dimana ada kolom kode, yang dimana itu untuk kode perusahaan, kemudian untuk year dan tahun, kemudian ada nilai masing-masing variabel yang dibutuhkan, seperti yang di sini saya butuhkan yaitu SPCR, maksud dari SPCR ini adalah negative skewness-nya, kemudian ada ESG score, environment, social, and governance, dan juga DUVOL, serta ROE, NPM, dan juga BV-nya atau book value-nya. Untuk perolehan data-data per variabel tersebut, pertama kita harus tahu dulu sampelnya untuk penelitian ini, yang dimana sampel dalam penelitian ini saya ada 84 perusahaan di Indonesia yang tercatat di BI yang memiliki pelaporan ESG atau skor ESG-nya dan juga data keuangan yang lengkap serta return saham di tahun 2018 hingga 2023. Dan untuk skor ESG, masing-masing komponennya itu dapat dari database Refinitiv Thomson Reuters. Dan untuk stock price crash risk-nya ini, kan ada dua, yaitu negative skewness dan juga down to earth volatility. Yang pertama-tama itu kita pasti butuh data return mingguan saham dari perusahaan yang terkait. Yang datanya itu kita bisa dapatkan dari Yahoo Finance, yang kemudian kalau untuk end skewness-nya, simpelnya itu cara hitungnya dari data return mingguannya, kita hitung dulu selisih perbedaan dari return minggu sebelumnya dikurangi sama return minggu ini, kemudian dibagi sama return minggu ini. Dan setelah 1 tahun kita kalkulasikan, baru di akhir itu kita akan masukkan rumus di Excel, yaitu sama dengan SKUP dalam kurung all data yang udah kita hitung tersebut. Kalau secara teorinya itu rumusnya seperti ini, yang dimana untuk N-nya itu adalah jumlah minggu dan RIT-nya itu adalah weekly return-nya untuk perusahaan tersebut. Untuk DUVOL sendiri, kan itu untuk mengukur volatilitas downside saham dibanding dengan upside. Jika volatilitas downside lebih besar, maka saham lebih rentan terhadap risiko crash. Jadi untuk perhitungannya itu bisa dengan rumus berikut ini, yang dimana RIT-nya itu adalah return mingguan suatu perusahaan, dan N-nya itu adalah jumlah minggu dalam 1 tahun, dan NU-nya adalah jumlah minggu dengan return positif, sedangkan untuk ND-nya adalah jumlah minggu dengan return negatif. Dan dapatlah hasil untuk DUVOL per tahun untuk masing-masing perusahaan. Kemudian lanjut untuk perolehan data rasio keuangan yang terdiri dari ROE, NPM, dan juga book value. Untuk return on equity atau ROE itu kan dia mengukur probabilitas perusahaan berdasarkan rasio laba bersih terhadap ekuitas pemegang saham. Kemudian untuk net profit margin itu dia mengukur efisiensi perusahaan dalam menghasilkan laba bersih terhadap pendapatan total. Serta book value itu dia menunjukkan nilai aset perusahaan bersih setelah dikurangi kewajiban. Jadi, untuk tahap pertama, persiapan data itu kita udah selesai, namun kan dari data-data tersebut mungkin saja ada data yang kosong, yang mungkin dikarenakan memang datanya itu memang nggak ada atau nggak ditemukan. Maka untuk data yang kosong itu harus dihapus, dan hapusnya itu harus per 1 tahun itu. Jadi misalnya di tahun 2020, perusahaan A itu datanya itu semua lengkap, kecuali di bagian book value-nya itu dia datanya nggak ada. Jadi,
dari data perusahaan A di tahun 2020 itu harus dihapus semua dan nggak bisa dipakai datanya. Maka itulah yang disebut namanya unbalanced panel. Lanjut pada tahap kedua, yaitu tahap pengujian data. Untuk pengujian datanya, saya menggunakan software Stata MP17, dan tentunya kita harus pastikan bahwa di laptop atau di komputer kita sudah terinstall aplikasi ini dan bisa kita gunakan nantinya. Kemudian kita langsung masuk saja ke tahap pengujiannya, yang dimana kita buka dulu aplikasi Statanya. Kemudian kita import file Excel Unbalance Panel kita ke dalam Stata dengan step File, kemudian kita klik Import, kemudian pilih Excel Spreadsheet. Akan muncul tampilan seperti ini dan lanjut kita pilih Browse File. Untuk file Excel kita pilih. Setelah itu ingat untuk centang di bagian Import First Row as Variable Name dan kemudian klik OK. Setelah itu kita jalankan command SSC install sout dan tunggu hingga hasilnya tertera all files are ready, access and are up to date. Nah, untuk awal ini kan kita sudah running command basicnya. Habis itu kita udah bisa mulai uji untuk statistik deskriptifnya, kemudian korelasi Pearsonnya, dan juga regresi. Yang pertama itu ada statistik deskriptif. Itu kita lanjut lagi input command summarize, kemudian dilanjutkan dengan variabel-variabel kita. Untuk saya di sini kan berarti ada ESG score, environment, social governance, kemudian dilanjutkan dengan stock price crash rates yang berupa negative skewness-nya, kemudian do fall, ROE, NPM, dan juga BV, yang diakhiri dengan koma detail. Nanti dia akan running dan muncul seperti ini. Lanjut lagi kita masukin command est post summarize, koma detail, sama juga ini kita habis di summarize-nya kita masukin variabel-variabel kita, dan habis dia running itu akan muncul hasil seperti ini. Lanjut lagi kita masukin command ESG tab sesuai di layar depan untuk memunculkan hasil atau export file format RTF-nya untuk statistik deskriptif yang kita olah tadi. Dan untuk file name-nya ini bebas kita mau masukinnya seperti apa. Cuman yang perlu di take note kalau file name ini nggak boleh ada spasi. Dan semisal kalau nggak sengaja dimasukin spasi, ini nanti filenya akan error, tapi nggak apa-apa, kita cukup perbaiki spasinya aja dan hasilnya tetap akan keluar. Untuk hasil ekspornya akan seperti ini, dan mungkin kita bisa edit sekilas untuk fontnya mungkin, atau bordernya menyesuaikan sama keperluan kita sendiri. Dan jangan lupa untuk akhiri dengan command est clear. Oke, kita lanjut ke bagian korelasi Pearson, yang dimana kita bisa masukin command est post corr, atau yang maksudnya itu correlation, yang dilanjut dengan masukin variabel-variabel kita dan diakhiri dengan koma matrix. Setelah dia running akan muncul seperti ini. Dan kita lanjut masukin komen untuk kita ekspor keluar hasilnya, yaitu sama juga sesuai est tab yang ada di depan layar, dan sesuaikan file name yang sesuai yang kita inginkan. Dan hasilnya akan muncul seperti ini. Serta tidak lupa kita akhiri dengan est clear. Untuk statistik deskriptif dan korelasi Pearsonnya udah kita buat, dan kita langsung masuk ke bagian regresi. Yang dimana regresi ini kita bisa memasukkan komen igen ID sama dengan grup kode. Kemudian dilanjutkan dengan komen gen ID 2 sama dengan ID kali 10.000 tambah year. Kemudian kita lanjut ke komen regresinya masing-masing model penelitian kita, yang dimana kita input komen reg diikuti dengan variabel dependent, kemudian independent, dan control, dan diakhiri dengan i.year, VCE cluster ID 2, yang dimana dia di sini artinya itu dia control by firm dan juga control by year. Nanti dia akan running dan hasilnya akan seperti ini. Dan kita setelah hasilnya ada, kita lanjut masuk input est sto model 1. Lanjut ke model-model lainnya yang dimana caranya sama, kita input regresi, dia running, kemudian est sto model kesekian. Yang kalau di saya modelnya ada 8, berarti 8 kali saya input komen begini, sesuai dengan variabel saya. Nanti kalau semua modelnya udah kita buat, barulah kita input komen est tab model 1 hingga model 8, stats, buka kurung R2, AIC, BIC, tutup kurung. Yang biasanya ini tergantung kita sendiri. Kalau dari saya sendiri sih bagi 2 kali est tab, karena kalau misalnya semua dalam sekaligus komen, nanti dia munculnya itu bakal kepotong atau gak rapi. Jadi pertama saya dari model 1357, kemudian nanti dilanjut ke model kedua yaitu model 2468, dan hasilnya akan seperti ini. Kemudian saya buatlah tabel ekspornya untuk regresi model saya yang sesuai keperluan saya sendiri, yang akan disambungkan ke bagian artikel saya. Lanjut ke bagian hasil atau output.
Pertama yaitu statistik deskriptif, yang di mana seperti di depan layar, itu nilai rata-rata ESG skornya itu adalah 54,516 dengan standar deviasinya itu adalah 18,902 dan menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan dalam sampel ini berada pada tingkat implementasi ESG yang sedang. Dan di antara ketiga komponennya, nilai ESG itu memiliki nilai rata-rata tertinggi sebesar 59,357 yang diikuti oleh governance sebesar 54,176 dan environment-nya sebesar 48,882. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan itu cenderung lebih kuat dalam aspek sosial dibandingkan lingkungan dan tata kelola. Untuk variabel independen, Enskewness memiliki nilai rata-rata sebesar 0,225 dengan nilai minimum sebesar min 5,102 dengan maksimumnya yaitu 3,869 yang menunjukkan adanya distribusi return saham mingguan yang sangat asimetris pada beberapa perusahaan. Sementara untuk Duval, itu memiliki rata-rata sebesar 0,052 dengan deviasi yang relatif kecil, yang mencerminkan tingkat volatilitas mingguan yang cenderung stabil pada umumnya, meskipun tetap menunjukkan resiko kejatuhan harga saham. Dan nilai book value-nya menunjukkan variasi yang besar yang mengindikasikan adanya perbedaan ukuran perusahaan yang cukup signifikan dalam sampel. Lanjut ke analisis korelasi Pearson, itu ESG score itu memiliki korelasi negatif signifikan dengan negatif skewness, yang menunjukkan bahwa skor ESG yang tinggi itu terkait dengan risiko kejatuhan harga saham yang lebih rendah. Kemudian untuk komponen sosial, itu dia memiliki pengaruh paling kuat dan mengindikasi pentingnya hubungan sosial dan kepercayaan investor. Environment dan governance itu tidak menunjukkan hubungan signifikan terhadap negative skewness. Terhadap Duval, hanya environment yang menunjukkan korelasi negatif signifikan, sementara ESG score dan komponen lainnya itu nggak signifikan. Dan ROE berkorelasi positif dengan ESG score dan negatif terhadap Duval, yang menunjukkan bahwa probabilitas dapat membantu meredam volatilitas harga saham. Kalau untuk regresinya, untuk environment itu hasil koefisiennya negatif namun tidak signifikan terhadap negatif skewness dan juga Duval, karena isu lingkungan itu belum jadi prioritas utama investor. Dan untuk sosial, hasilnya pengaruh negatif signifikan terhadap negatif skewness yang mendukung teori stakeholder bahwa relasi sosial yang baik itu menurunkan risiko crash. Dan untuk governance, hasil koefisiennya itu negatif tapi tidak signifikan, yang memungkinkan karena praktik governance itu hanya dilihat sebagai kewajiban minimum, bukan sebagai keunggulan kompetitif. Serta untuk ESG score itu berpengaruh negatif signifikan terhadap negatif skewness, yang menunjukkan kemampuan ESG dalam menurunkan risiko akumulasi berita buruk, namun tidak signifikan terhadap Duval, yang mencerminkan volatilitas mingguan. Yang artinya ESG itu lebih efektif untuk mengurangi risiko sistemik jangka panjang, namun belum cukup kuat untuk dalam menurunkan volatilitas jangka pendek. Mungkin sekiranya itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan yang saya sampaikan terkait pengujian dari data penelitian saya. Diharapkan juga dari penyampaian saya ini dapat bermanfaat untuk yang lain, dan juga segala masukan dan saran akan diterima dengan rendah hati. Terima kasih atas perhatiannya, sehat selalu dan sampai jumpa.